Nah, sesampainya di Astina terjadilah pernikahan antara Dewi Gangga dan Sentanu. Nah, setelah beberapa lama menjalani mahligai kehidupan bersama menjadi sebuah keluarga, sang Dewi akhirnya mengandung dan melahirkan bayi. Bayi tersebut tidak dirawat Mas Boy, tidak dirawat, tetapi malah dibuang ke sungai Mas Boy. Dibuang ke sungai Mas gitu. Nah, itu sampai 7 kali Mas Boy. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas epos Mahabharata. Mau tahu kelanjutan kisah tersebut? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Mas Gurit kemarin kan pernah bercerita tentang kisah Prabu Mahbisa ya Mas Gurit? Iya. Yang akan menitis ke Prabu Sentanu. Nah, itu Prabu Sentanu sendiri itu siapa Mas Gurit? Tolong Mas Gurit jelaskan biar saya dan pemirsa tahu tentang kisah awal mula epos Mahabharata ini Mas Gurit. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Iya. Kemarin kita telah membahas tentang Prabu Mahbisa dan Dewi Gangga yang nantinya Prabu Mahbisa akan menitis ke Prabu Sentanu. Nah, sepengetahuan saya, Prabu Sentanu itu adalah salah satu raja besar dari keturunan Kuru yang menguasai negara Astina Mas Bayu. Nah, namun sebelum membahas tentang lebih jauh tentang Prabu Sentanu, kita membahas dulu tentang ayahnya, yaitu bernama Prabu Pratipa. Oh ya, silakan. Prabu Pratipa. Pratipa ya Mas. Pratipa itu adalah ayah dari Prabu Sentanu dulu. Nah, itu seorang siapa Mas? Seorang raja Mas Raja Bayu. juga. Raja juga yang menguasai negara Astina Mas Bayu. Nah, hiduplah raja besar negara Astina yang bernama Prabu Pratipa. Nah, dia mempunyai watak seperti pandita Mas Bayu. Namun seorang raja memiliki watak seperti pandita, jiwanya suci dan juga sakti mandraguna juga. Dia baik, lembah manah istilahnya wong Jawa seperti itu. Lembah manah itu apa? Sabar ya. Nah, warga Astina juga sangat berbakti kepada raja yang memiliki watak seperti itu. Jadi memiliki raja yang sopan, berbudi luhur. Jadi masyarakatnya pun senang memiliki raja seperti Pratipa tersebut. Nah, sang Prabu itu memiliki hobi antara lain yaitu yoga berat, artinya bertapa. Oh, bertapa. Bertapa dan menyepi di tengah hutan seperti itu. Nah, alkisah setelah sang Prabu menyelesaikan pertapaannya, dia kan sudah bertapa. Suatu hari setelah dia bertapa, dia datanglah seorang bidadari Mas Bayu. Siapa Mas? Bidadari tersebut adalah Bathari Gangga. Oh, Bathari Gangga. Iya. Bidadari tersebut duduk di pangkuan sang Prabu. Ngapain Mas? Pas itu timbullah hawa nafsu di Prabu Pratipa. Namun pada saat itu dia masih bisa ngempet istilahnya, masih bisa menahan. Lalu menanyai siapakah bidadari yang duduk di pangkuannya tersebut. Nah, bidadari tersebut menjelaskan bahwa dia adalah Bathari Gangga, Dewani Sungai. Nah, Gangga menjelaskan mengapa duduk di pangkuannya Prabu Pratipa tersebut, karena dia ingin dijadikan istri oleh Prabu Pratipa. Ingin dijadikan istri oleh Prabu Pratipa tadi. Terus mau apa enggak Mas? Nah, akhirnya sang raja pun meminta maaf. Padahal dia juga sudah terpancing, namun dia bisa menahan karena pertapaannya itu dia sering bertapa, jadi tidak ke hawa nafsu, tidak tergoda. Nah, sang raja meminta maaf kepada si Gangga tadi karena tidak bisa menuruti Gangga ingin dijadikan istri tadi. Nah, karena kalau dia menuruti hawa nafsunya, kalau dia ingin menikahi Gangga berarti akan merusak
negara pertapanya dan juga merusak kewibawaannya sebagai raja di negara Astina tersebut. Kok gampang seorang raja kok tergoda karo wanita seperti itu. Nah, saat itu si Dewi Gangga tersebut duduk di pangkuannya Prabu Pratipa, namun di paha sebelah kanan. Nah, paha sebelah kanan adalah kalau terus menjelaskan dan juga menjelaskan si Prabu Pratipa bahwa ada filosofi tersendiri jika ada seorang wanita duduk di pangkuan seorang lelaki, utamanya di paha tersebut. Nah, kalau sebelah kanan itu adalah untuk anak perempuan, Mas Bayu. Kalau seorang bapak istilah laki-laki, kalau ada kalau sebelah kanan adalah untuk bapak lah, sebelah kiri itu adalah untuk istrinya. Nah, pada saat itu Madari Gangga duduknya di sebelah kanan. Nah, maka dari itu Sang Dewi nantinya tidak akan dijadikan istri, namun akan dijadikan anak mantu. Anak mantunya, Mas. Nah, anak mantunya. Nah, Dewi Gangga senang sekali kalau mendengar kabar tersebut. Dia kan tidak menolak secara mentah-mentah, namun masih ada terobosan seperti itu, nantinya akan dijadikan anak mantunya Prabu Pratipa. Nah, mendengar si Prabu Pratipa mengatakan bahwa nantinya kamu akan aku jadikan anak mantu, si Dewi Gangga pun senang sekali. Namun Sang Dewi juga mengajukan syarat. Apa syaratnya, Mas? Nah, kalau syarat ya? Masih ada syaratnya. Kalau Dewi Gangga melakukan sesuatu jangan ada yang melarang seperti itu. Yo ben sak senenge seperti itu. Nah, akhirnya putra Prabu Pratipa jangan sampai melarangnya istilahnya. Kalau nanti dijodohkan dan anaknya Prabu Pratipa itu tadi mau, dia harus menepati syarat itu juga. Jadi syaratnya itu tidak boleh melarang. Tidak boleh melarang, biarkan bertindak sesuka hatinya istilah ini. Nah, Pratipa pun menyanggupi hal tersebut. Nah, akhirnya si Prabu Pratipa kembali Yoga Broto, istilahnya bertapa lagi, semaiti lagi. Nah, dia ingin mempunyai anak akhirnya. Nah, karena ketulusan hatinya, dia tulus sekali. Akhirnya Dewa mengabulkan permintaannya, yaitu ingin memiliki seorang anak itu tadi. Nah, anak tersebut dididik oleh sang raja sendiri menjadi satria yang tangguh, sakti, mandraguna, membela kebenaran dan mengetahui tatanan sebuah negara. Lalu anak tersebut diberi nama Sentanu itu tadi. Sentanu. Ya, gitu ya, Mas. Lahirnya seorang Sentanu seperti itu. Nah, Sentanu tadi dididik oleh Prabu Pratipa sendiri, di bapaknya sendiri. Nah, setelah sudah beranjak dewasa, dikira cukup umurnya, Prabu Pratipa tadi menceritakan hal yang telah dialaminya bersama Gangga itu tadi. Nah, intinya menceritakan kepada Sentanu tadi yang sudah dewasa itu tadi, kalau nantinya ada seorang bidadari yang ingin istilahnya suwito, mengabdi kepadanya, ingin dijadikan istri, maka terimalah seperti itu. Terimalah seperti itu. Akhirnya si Prabu Sentanu itu tadi mau lah. Ya, namun belum mengetahui siapa wanita tersebut. Nah, setelah itu sang Prabu melepas jabatannya si Prabu Pratipa tadi, lalu digantikan Prabu Sentanu menjadi raja di negara Astina, Mas Bayu. Jadi setelah mengatakan tersebut, istilahnya wasiat terakhir lah. Nah, si Prabu Pratipa tadi wasiat terakhir bapaknya kepada anaknya, lalu melepas jabatannya, melepas kebesaran namanya Pratipa tadi sebagai raja, digantikan oleh Prabu Sentanu tadi menjadi raja di negara Astina. Akhirnya sang Prabu menyepi di tepi hutan lagi, melakukan yoga brata terus menerus dan mukswa sampai ke alam langgeng seperti itu, Mas Bayu. Gitu ya, Mas. Sebelumnya diminum dulu, Mas Grit, kopinya. Iya, Mas. Dan pemirsa banyak juga yang penasaran tentang kisah dari Mas Grit, tapi sebelumnya kita minum kopi dulu ya. Gimana, Mas Grit, setelah kan dia bertapa akhirnya mukswa gitu. Iya. Terus Sentanu gimana, Mas Grit? Nah, akhirnya kan Sentanu tadi menjadi raja, kan sudah diwisuda menjadi raja di negara Astina. Dia juga sangat terkenal, seorang raja yang besar, dengan kekuasaan negara Astina semakin menambah. Begitu juga Sentanu yang semakin kondang istilahnya, karena kebijaksanaan dan kearifannya, memiliki watak yang berbudi luhur, baik hati. Nah, semakin besar namanya, semakin terkenal di seluruh antero jagat seperti itu. Nah, sama seperti halnya sang Prabu Sentanu tadi, dia memiliki hobi yaitu berburu. Seorang raja pada umumnya memiliki hobi berburu di tengah hutan. Nah, suatu hari
saat Prabu Sentanu berburu Iya. ke hutan, dia terpisah dari rombongannya karena mengejar suatu buruan kidang seperti itu. Iya. Nah, dia mengejarnya sampai ke tengah hutan, lah. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang pertapa atau resi. Siapa Nah, maksudnya? Resi siapa itu maksudnya? yaitu salah satu itu adalah salah satu trik dari Gangga agar bisa bertemu dengan Sentanu itu tadi. Nah, gadis tersebut, si pertapa tadi bersama gadis tersebut, gadis itu adalah Dewi Gangga. Itu pun salah satu, ada versi yang mengatakan bahwa itu sudah direncanakan oleh si Gangga untuk bertemu dengan Sentanu, anak dari Pratipa itu tadi, karena Pratipa sudah berjanji. Nah, seperti itu akhirnya bertemulah Gangga dengan Sentanu itu tadi. Nah, si Sentanu terheran-heran melihat cantiknya si Dewi Gangga yang memancarkan cahaya seperti bulan. Nah, si Sentanu ya istilahnya tertarik, jatuh cinta kepada si Dewi Gangga itu tadi. Pertemuannya di tengah hutan itu tadi. Akhirnya sang Prabu terang-terangan mengungkapkan isi hatinya kepada Dewi Gangga, ingin dijadikan permaisuri lah, seperti itu. Nah, namun Gangga juga menerima, namun mengajukan syarat itu tadi, syarat yang diajukan kepada bapaknya tadi, agar nantinya kalau dia berbuat apa-apa jangan sampai melarangnya. Nah, akhirnya si Sentanu tadi keinget wasiat bapaknya tadi. Terus apakah ini yang dimaksud Dewi Gangga? Yang dimaksud bapaknya Pratipa tadi. Akhirnya si Sentanu ya, oh berarti wasiatnya bener dari bapak, akhirnya diterimalah. Akhirnya ya wis, seperti itu diterima Gangga agar dijadikan istri permaisuri di negara Astina bersama Sentanu. Nah, akhirnya Dewi Gangga dan Sentanu kembali ke negara Astina, seperti itu Mas Bayu. Nah, sesampainya di Astina terjadilah pernikahan antara Dewi Gangga dan Sentanu. Nah, setelah beberapa lama menjalani mahligai kehidupan bersama menjadi sebuah keluarga, sang Dewi akhirnya mengandung dan melahirkan bayi. Bayi tersebut tidak dirawat Mas Bayu, tidak dirawat, tetapi malah dibuang ke sungai Mas Bayu. Itu sampai 7 kali Mas Bayu. Jadi melahirkan ke-7 kali, anak-anak tersebut tidak dirawat namun dibuang ke Sungai Gangga. Itu kenapa Mas itu kok? Nah, gitu, Mas? Hingga sampai hingga ke-7 tadi kan dibuang ke sungai. Ya, hingga sampai lahir yang ke-8, Sentanu melarang untuk membuang ke sungai tersebut. Nah, istilah yo ngesake lah naluri seorang bapak kok duwe anak nganti 7 kok anaknya diguak ning kali kabeh, seperti itu. Akhirnya si Sentanu tadi melarang si Dewi Gangga. Padahal janjinya atau syaratnya apa yang dilakukan Dewi Gangga jangan sampai Sentanu melarangnya. Karena Prabu Sentanu tadi melanggar janjinya kepada Dewi Gangga. Nah, akhirnya Dewi Gangga pun kembali ke Kayangan membawa anak yang nomor 8 itu tadi. Nah, nomor 8 itu ikut ibunya ke Kayangan karena ada alasan-alasan tersendiri mengapa Dewi Gangga melakukan hal tersebut, membuang anaknya ke sungai. Nah, terus perbuatan Dewi Gangga tersebut karena melakukan perintah dewa, Mas. Perintah dewa itu ya, Mas? Iya, perintah dewa. Akhirnya karena 8 anak itu dibuang 7 ya Mas cerita? Yang dibuang itu 7 dan yang 8 tadi dibawa ke Kayangan. Setelah itu dibesarkan di Kayangan. Nantinya kalau sudah besar, anak tersebut akan diberikan kepada Sentanu. Nah, perbuatan Dewi Gangga yang membuang anaknya tadi ke sungai tadi, yang 7 tadi, itu sudah melakukan perintah dewa, yaitu 8 anak tersebut ada seorang wasu, yaitu yang pertama itu Dara, yang kedua Soma, yang ketiga Apah, yang keempat itu Anila, nomor 5 Pratyangga, kelima Prabata, dan 8 itu Janu. Para wasu tersebut, anak-anak tersebut terkena kutukan sang resi bernama Resi Wasista. Resi Wasista. Ya, untuk nantinya anak tersebut yang sudah dibuang tadi akan direinkarnasi atau dilahirkan kembali ke dunia berwujud seperti manusia biasa. Nah, dan anak yang ke-8 tadi dia adalah juga seorang wasu. Nah, keturunan wasu ya jelmaan dari
Wasudiyahu. Wasudiyahu itu Wasudiyahu. Nah, untuk nantinya Wasudiyahu tadi meneruskan Santanu menjadi raja di negara Astina seperti itu. Nah, setelah itu anak yang tadinya dibawa Gangga ke Kayangan itu diberi nama Dewa Brata. Oh, Dewa Brata. Dewa Brata atau terkenal dengan nama Bisma. Bisma putra Gangga. Berarti Bisma adalah anak dari Batari Gangga, Dewaning Sungai seperti itu. Jadi itu tadi Mas, kelahiran seorang Dewa Brata dan membahas tentang kelahiran juga Sentanu tadi. Ya. Perjalanan hidup Sentanu. Sentanu juga yang mendapat istri seorang Dewi Gangga karena sumpahnya Dewi Gangga yang ingin dijadikan istri oleh Prabu Pratipa, namun Pratipa menolak, nantinya akan dijadikan menantu oleh Prabu Pratipa dan akhirnya mendapat suami yaitu Prabu Sentanu dan melahirkan Dewa Brata atau Bisma itu tadi. Sedikit cerita tentang keturunan darah-darah Kuru, Mas Bayu, sedikit cerita. Ya, jadi nanti ada kisah lagi ya Mas Bayu? Ada Mas Bayu. Anaknya siapa itu? Sentanu ya Mas? Anaknya Sentanu yaitu Dewa Brata. Nanti Mas Grit bisa cerita. Bisa Mas Bayu. Oke, itu hari Mirsa, cerita dari Mas Gurit tentang keturunan darah Barata, yaitu Prabu Sentanu. Prabu Sentanu sendiri menikah dengan Dewi Gangga dikarenakan sumpah dari ayahnya yaitu Prabu Pratipa. Dari pernikahan tersebut melahirkan 8 orang anak, di mana ke-7 orang anak dibuang ke Sungai Gangga dan anak yang terakhir dibawa ke Kayangan ya Mas Grit ya. Dibawa ke Kayangan dan diberi nama Dewa Brata atau Bisma. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.